Puji Tuhan, selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, yang mana shalom. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat kita semua yang hadir sore hari ini. Haleluya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Tangannya sehat? Kakinya sehat? Hatinya sehat? Sehat, puji Tuhan ya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa sama-sama membuka ibadah kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kami ucap syukur di hadapan-Mu, Allah Bapa kami yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai dengan detik ini. Bukan kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Engkau yang besar di dalam kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah kuatkan kami, terima kasih sudah mampukan kami, terima kasih sudah berkati kami sampai dengan hari ini. Terima kasih sudah jaga dan lindungi kami sampai kami bisa tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena kasih karunia-Mu yang besar buat kami Tuhan. Satu tujuan kami malam hari ini, kami mau datang, mau tinggikan dan agungkan Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi lewat ibadah yang kami kerjakan malam hari ini. Kami percaya Tuhan dan hadirat-Nya ada di tengah-tengah kami, melingkupi tempat ini, melingkupi pikiran kami, melingkupi hati kami. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan malam hari ini boleh membawa iman kami lebih lagi naik di hadapan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini, yang mungkin masih dalam perjalanan. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka sampai di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya ibadah kami malam hari ini adalah ibadah yang dikenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersukacita, kami bersorak-sorai karena Engkau Allah yang hebat Tuhan kami. Di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya.
Coba saya mau tanya yang bangkunya Handi ke belakang ya, Handi ke belakang, 1, 2, 3, saya coba tepuk tangan dulu buat kalian sendiri deh. Ayo, dari barisannya Handi ke belakang, tepuk tangan dulu buat kalian. Sehat ya? Lapar? Oh enggak, kita mau bakar semangat mereka dulu Kak Aulia. Gimana Kak Aulia? Gimana nih? Kita mau sama-sama menguji kekuatan telapak tangan kita ya. Oh iya. Karena masih muda toh, oke? Om Markus masih muda Om? Masih muda. Nanti kalau kita bilang tepuk Heha. heha, ya. Jadi tepuk 1, he, kanan ya. He, 3 kali, 1, 2, 3, he, terus tepuk 2, 1, 2, 3, ha. Jangan dilanjutkan. Ya, bukan ya. Coba Kak, coba. Jangan dilanjutkan nama bapak tuan rumah ya. Cukup sampai setengahnya aja. Lihat saja. Iya. Lihat saja. Enggak usah kan ya. Coba Kak. Oke, coba Kak. Coba kau lihat. Oke. Tepuk 1. Kurang kompak. Kanan. Kanan. Coba ya lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2, 1. Oke, cepat. Oke, coba. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, 1, 2. Satu, dua, satu, baru sableng ya. 1, 2. Oke, tepuk 2, 2. Sekarang durasinya lebih cepat lagi. Tepuk 1, 2, 1. Kurang cepat. Oh, coba Kak, dilihat Kak. Yang nggak tepuk nggak tak kasih makan. Sekarang 3 ya, coba 5 ya. Coba menguji ini ya. Fokus. Tepuk 1, 1, 1, 2, 1. Cerdas loh. Orang belum makan loh. Luar biasa. Oke. Sudah semangat semuanya? Sudah semangat semuanya? Dengar. Kalau tanyain itu semangat tuh. Gak denger ya. Semangat semuanya? Siap memuji Tuhan lagi? Amin. Kita mau sama-sama menyanyikan.
Allah yang gak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu ada dalam setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau besar di tengah-tengah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna kasih-Mu, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
memiliki hati seperti-Mu Tuhan, memiliki mata seperti mata-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, lancarkan kasih-Mu.
sepertimu. Haleluya, ubahkan kami ya Tuhan. Oh, ubahkan kami sepertimu. Mari anak Tuhan katakan, ubah hatiku. Lebih lagi sampai telinga kita mendengar, ubah hatiku seperti hatimu. Ini doa kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Sungguh luar biasa lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan untuk kami yang hadir pada sore hari ini. Kami mau menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala lawatan-Mu pada sore hari. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu dan juga mengurapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Untuk kami membuka pikiran, membuka mata kami, membuka hati kami, menerima firman Tuhan pada sore hari. Terima kasih, kami bersyukur dan kami terima anugerah firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Teman-teman semua, kebiasaan. Kebiasaan ini ya. Ibadah umum itu bicaranya ini apa? Bapak Ibu gitu ya. Oke. Shalom. Oke. Iya. Ini anak muda ya. Bisa maju dong? Bisa maju nggak? Ayo maju. Di sini masih ada yang kosong. Maju ayo. Ya, anak muda harus
ambil beda gitu ya. Oke, ya. Di kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sama teman-teman semua. Saya akan berikan satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman semua, dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat hadiah gitu ya. Kok tegang ya? Jangan tegang ya. Senyum dong, smile gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa yang berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai? No. Teman-teman ada. Siapa yang berpuasa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam? Oke, harus angkat tangan. Ayo, tolong berdiri. Siapa namanya? Aku tanya namamu. Oke, namanya siapa? Lydia. Berarti kamu ini ya, nama susah hitam gitu ya, Lydia. Oke, dari gereja mana? Tuhan Yati. Oke, siapa yang berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai? Siapa? Musa. Betul Musa? Hah? Kok boleh gelek sih? Betul Musa. Betul Musa. Ayo kita kasih hadiah. Mana dia? Hadiah mana ini? Saya tak pilih dulu hadiahnya. Kamu rumahnya jadi Curahjati ya? Kayaknya di Curahjati itu ini. Kita kasih apa ya kamu? Oke. Kayaknya kamu tak lihat kurang cuci-cuci piring. Tak kasih salah ya. Gak lihat aja kayak wajahnya kurang banyak cuci piring. Oke. Pertanyaan kedua. Di mana Bahtera Nuh? Di mana Bahtera Nuh kandas? Silakan angkat tangan. Pak Pendeta, sorry ya Bapak, nggak boleh. Di mana Bahtera Nuh kandas? Oke, silakan berdiri. Hah? Namanya siapa dulu? Namanya Stephen Perokira. Hah? Stephen Perokira. Stephen. Ya. Stefan berarti ya. Oke, dari mana? Dari Bahtera. Dari Bumi. Dari Sono. Oke, dari Sono. Oh, ada om dari apa? Oke, di mana Bahtera Nuh kandas? Di mana? Di mana? Kandasnya di mana? Di Sono. Di mana? Gunung Ararat, betul? Gunung Ararat? Pak Pendeta, betul Pak Pendeta? Betul ya? Oke, benar cross dong. Oke. Hadiah buat kamu. Kamu tak jawab. Saya keramas ya. Iya. Pending. Tak kasih. Ojo gitu. Pendingnya ada penteng gitu ya. Bagio. Oke ya. Yang ketiga, siapa nama ayah Simpson? Ayo. Tadi Strono udah, Curahjati udah. Dari mana lagi? Yang sebelah sini, yang belakang. Saya ingin tahu. Tunggu ya. Yang sebelah sini. Siapa nama ayahnya Simpson? Ayo kok produk label ya, ayo. Ayo. Nah, saya sini dulu. Saya ingin ini yang ganteng-ganteng cowok-cowok ini. Yang belakang, nggak apa-apa. Tak kasih kebebasan, nggak usah. Gitu ya. Ayo, silakan. Mas yang ganteng. Siapa nama ayah Simpson? Pernah sekolah minggu mas? Oh pernah. Ayo, nggak ada yang tahu? Oke, khusus buat kamu. Siapa nama ayah Simpson? Saya Pak Heka kaya ini. Ayo siapa? Oke, ayo. Siapa namanya Simpson? Manoah ya, betul ya.
Yakin? Pasti? Kok bisa tahu? Dari mana? Oke. Ayahnya Simpson adalah Ma? Iya. Hari ini kita pelajaran sekolah minggu. Berarti banyak yang nggak pernah sekolah minggu ya. Oke, mana hadiahnya? Mawar. Ya. Ya, kamu kok apa ya? Boleh sama ya? Sebelahnya maksudnya ya. Sebelahnya. Itu kan tadi sambung gitu ya. Ya, kamu pakai setrika. Replika. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan saya ada 5. Pertanyaan keempat, ada 2 makanan Yohanes Pembaptis. Sebutkan 2 makanan itu. Ayo, sing tengah ini. Kamu saya. Yang tengah ini, yang tengah. Ayo, nggak boleh lagi. Sekarang di sini terus. Oke, bro. Wah, luar biasa. Sisi bro. Aku ingin tahu namamu. Namanya siapa? Sini ke sini. Aku masih ingat soal kamu jomblo lama. Oke, Aldo. Apa makanan Yohanes? Pecel. Belalang dan apa? Belalang dan mandutan. Belalang ini apa ya? Oke, belalang dan mandutan. Betul, iya. Ini ya, bukan kondom. Bukan semua kamu segera mendapatkan jodoh. Pilih aja Bang ya. Makasih kecap. Ya, this one ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Sebutkan pekerjaan Kain dan Habil. Jadi Kain itu pekerjaannya apa? Habil itu pekerjaannya apa? Oke, iya ya kamu. Ayo silakan berdiri. Namanya siapa? Siapa namanya? Falmain. Oke, dari mana? Cepet dong. Oh ini. Anak buahnya apa? Olia. Apa? Kain itu pekerjaannya apa? Oke, Habil. Kayaknya dipakai. Pengembala. Loh, salah. Pengembala singa. Oke, Kain pekerjaannya apa? Petani ya. Habil pekerjaannya. Oke, mana dia? Ya, sudah nggak ada lagi kata berhewannya. Jadi kamu sering cuci nggak? Nggak. Jadi cocok buat kamu. Sopling memutih noda. Ya, oke, tidak plus dong tuduhan lagi. Ya, bersama dari ini kita semua dari beberapa organisasi gereja dan kita semua juga berbeda. Tetapi saya mau katakan beda itu indah. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Beda itu indah, different is beautiful. Ya, beda itu indah. Apa yang berbeda? Yang pasti kita punya latar belakang budaya yang berbeda, betul? Ya, budayanya beda, gitu ya. Kemudian apa? Kita punya latar belakang suku yang berbeda. Yang saya tahu ini suku Jawa asli, betul ya? Medok sekali Jawa ya. Ya Jawa. Suku Kupang ya. Kupang Suku Dawan. Suku maksudnya paling jauh di dalam pedalaman ya, dia. Suku Dawan. latar belakang budaya berbeda, latar belakang suku yang berbeda, latar belakang atau punya perbedaan organisasi gereja yang berbeda, bisa jadi ada banyak organisasi gereja dan juga punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kok bisa ya? Fakta tentang perbedaan. Semua kita diciptakan Tuhan berbeda sifat dan karakter. Padahal yang menciptakan cuma satu, Tuhan. Betul ya? Ada yang mungkin introvert gitu ya. Sekarang zamannya ini zaman anak-anak jaksel gitu ya. Anak-anak jaksel gitu ya. Introvert itu apa introvert itu? Kayak pendiam gitu ya. Kamu gak tahu banget ya? Berarti kamu aktif gitu. Kok sama kayak kamu? Iya. Jadi karakternya beda, kemudian sifatnya juga beda. Padahal satu penciptanya. Begitu.
Kemudian beda sidik jari. Meskipun segini banyak orang, sidik jari Anda semua satu dengan yang lain berbeda. Padahal kelihatannya sama, tapi beda. Kemudian apa? Beda bentuk tubuh. Ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Beda bentuk tubuhnya juga. Kemudian meskipun terlahir kembar pun tetap memiliki perbedaan. Jadi meskipun kembar tetap berbeda. Jadi memang unik sekali bahwa meskipun kita ini diciptakan oleh satu pencipta, tetapi berbeda. Dan justru dalam perbedaan saudara yang ada di sini, ini adalah satu keunikan yang diciptakan Tuhan untuk saudara jadi lebih indah. Oke? Semua kita berbeda pasti berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak menghalangi saudara untuk bersatu. Oke? Ya, kayak ini. Ini orang Papua. Coba lihat, pasti beda sama kita. Di sini kita giginya putih-putih. Di sana merah kok. Minang, karena suka nyusul, seneng nyusul, suka nyusul. Ini orang Ambon. Meskipun hitam seperti ini, tapi yang terkenal orang kulit hitam, orang Papua, orang Ambon, orang Kupang, itu suaranya merdu. Terkenal itu. Jadi ada kelebihan yang dimiliki sama mereka, meskipun kulitnya hitam. Mana tadi komentar saya ya? Mas Arta mana berapa? Mas Arta? Mas Arta nggak ada. Oh iya, ini coba. Meskipun ya hitam tapi manis, dan jago bermain musik, gitu ya Mas. Jago main drum, ya toh? Jadi semua orang punya kelebihan. Terus ini ada, ya ini foto saya dulu waktu masih waktu itu sempat diajakin si video iklan, jadi saya sempat foto waktu itu. Jadi ya Chinese, orang Chinese mungkin suaranya tidak begitu merdu dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Tapi mereka jago main film gitu ya, Mandarin gitu ya, Andy Lau ada juga jago kungfu gitu ya. Kemudian juga ini orang Batak ini, itu tadi yang main keyboard itu ada Marga Munte sama yang main bass juga Marga Munte. Mereka suaranya juga merdu. Orang Batak itu memang keras. Keras bah, wanter, suaranya keras gitu. Tapi sebenarnya hatinya lembut gitu ya. Fakta tentang perbedaan. Jadi seperti inilah perbedaan. Beda itu indah. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? Dengan berbeda kita semakin sinergi, unity. Jadi meskipun kita berbeda, tetapi kita semakin sinergi dan unity. Artinya apa? Jadi satu kesatuan yang bersinergi. Artinya bersinergi itu apa? Saling membangun, saling menopang, saling mengisi. Bersinergi. Kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat 12, saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Sinergi, unity. Jadi beda itu indah. Jadi saya katakan beda itu sangat indah. Kenapa? Karena dengan berbeda kita menjadi sinergi dan menjadi satu kesatuan yang bersinergi. 1 Korintus 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa? Satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tidak terdiri dari satu anggota, Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkaki, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus
suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi apa ini perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, nah ini semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi meskipun kita ini berbeda, tapi tetap kita ini satu dalam Kristus. Siapapun kita, apapun latar belakangnya kita, tetap kita ini satu di dalam Kristus. Katakan amin. Amin ini kalau mesti ya. Dia. Jadi saudara, berbeda tetap satu Tuhan Yesus Kristus. Satu tubuh di dalam Kristus. Berbeda tetap saling memperhatikan. Meskipun berbeda tetap saling memperhatikan. Care each other. Jadi saling care. Care itu lebih dari cinta. Beneran. Kalau cinta mungkin saja cinta kayak saya sama istri saya ini kita udah married berapa lama ya? Oh keluar, saya lupa ya. Udah berapa lama? Kadang ada gini, kalau semakin lama menikah gitu ya, semakin lama semakin kenal dan kita hidup cukup long time gitu, kadang mungkin sudah tidak ada cinta. Tapi apa? Kasih. Kasih itu melebihi cinta. Kalau cinta mungkin masih melihat kelemahan dan kelebihan. Tapi kalau yang namanya kasih itu tidak melihat kekurangan ataupun kelebihannya, karena mengasihi. Itu. Jadi berbeda tetap saling memperhatikan dan care each other, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan bersatu tidak akan ada perpecahan. Jadi kalau kita ini sebagai pemuda Kristen, jangan pernah ada perpecahan. Jangan pernah saudara merasa mungkin lebih daripada yang lain. Tetapi kita harus sama-sama bersatu. Ketika kita bersatu, tidak akan bisa dipisah. Meskipun kita berbeda latar belakang. Makanya saya katakan beda itu indah. Berikutnya, kita semua sama-sama beroleh kasih karunia. Ini loh, kita ini hidup sampai sekarang, sampai detik ini, saudara dan saya ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2. Kita cepat aja ya. Soalnya kok dulu ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan ya. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dengan kasih karunia jangan pernah Anda tidak rela. Harus punya kerelaan hati untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tidak harus saudara berkhotbah. Tidak. Tetapi apa? Dari cara Anda berbicara, cara Anda bersikap, cara Anda bertindak, berperilaku, itu mempresentasikan saudara kepada orang lain. Amin? Betul ya? Jadi kalau Anda lemah lembut, Anda penuh dengan kasih, mereka ini pasti akan langsung ngomong, luar biasa orang Kristen. Orang Kristen ini ya Pak. Pemuda Kristen ternyata seperti ini. Bagus, membawa dampak yang positif. Saya pernah
Saya meskipun sudah bisa bermain keyboard, tapi tetap sampai detik ini saya masih belajar. Saya masih belajar les. Saya ini masih les secara online memang di Genteng, tapi online. Ada satu guru saya, dia lebih muda dari saya tapi lebih jago main. Nah, suatu saat saya main ke rumahnya. Sorry, dia di luarnya kita. Saya main ke rumahnya, kita ngobrol banyak hal, bla 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 bla. Finally, sempat dia ngomong, ini loh orang tuanya. Jadi saya bertemu juga dengan orang tuanya, bapak-bapak begitu. Ini loh bedanya orang Kristen. Orang Kristen itu dari dulu sampai sekarang yang membedakan dengan kita ini apa? Kasihnya. Jadi mereka ini betul-betul diajarkan untuk mengasihi. Itu yang ngomong orang luar, bukan orang Kristen, tapi luarnya kita. Dan saya sangat bangga ketika saya bisa mempresentasikan diri saya kepada dia dan kepada keluarganya. Kalau saya penuh kasih, berarti saya sudah mempresentasikan kalau saya ini memang betul-betul mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sama dengan kita semua, meskipun kita ini muda, tapi tidak berarti saudara tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Ingat toh, masa mudamu ada di dalam tangan Tuhan. Sampai detik ini segala kebutuhanmu dicukupkan sama Tuhan. Ya toh? Berarti itu apa? Kasih karunia dari Tuhan untuk kita semua yang ada di sini. Makanya seharusnya wajib kita ini kalau sudah punya kasih karunia dari Tuhan, beritakan Injil, harus rela hati memberitakan Injil. Amin. Kemudian apa? Kita dipilih Tuhan untuk berbuah bagi kerajaan surga. Saudara semua, orang yang percaya sama Tuhan adalah anak-anaknya Tuhan. Yang namanya anaknya Tuhan berarti ahli waris kerajaan surga. Yang kita cari bukan saja hidup di dunia ini menikmati keindahan dunia, no. Yang kita cari adalah hidup kekal. Hidup kekal. Pakai masa mudamu untuk hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Jangan pernah di luarnya itu. Kalau saudara sekali saja melangkah di luarnya itu, habis. Saya dulu kuliah di Surabaya sejak SMA saya di Surabaya. Saya lahir di Kalibaru. Sejak SMA saya di Surabaya. Kemudian saya kuliah. Ya, namanya kuliah bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter dan banyak pergaulan. Sampai suatu saat ya namanya anak kuliah ya, kadang kita ini ada nakalnya juga. Artinya nakal itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Suatu saat saya ini punya motor RGR waktu itu. Zaman itu Suzuki RGR ya, mungkin tahu ya, Suzuki RGR ya. Atau saya terlalu jadul ya. Enggak. Suzuki RGR. Waktu itu masih kuliah dan saya salah bergaul. Saya bergaul dengan salah satu bengkel di sana di daerah Sidoarjo itu seneng balapan gitu, seneng balapan. Nah, di Surabaya terkenal zaman itu tahun 93, 95 waktu itu ada satu tempat yang memang khusus untuk anak muda itu berkumpul, itu balapan. Namanya Jalan Prapen. Jadi malam-malam saya saya pamit sama tante saya, waktu saya tinggal di rumah tante, saya pamit saya tidur di rumah teman. Kemudian kami malam-malam jam 11 malam di malam minggu di Sabtu malam minggu itu satu rombongan orang 10 itu mbak motor dan motor saya LGR itu diprepeli habis, jadi hanya tinggal kerangkanya saja sama mesin, dan kalau mau hidup motornya harus didorong, nggak bisa di-start. Iya, serius loh, beneran. Dan itu kemudian suatu saat kami ada di situ, kita ini lagi ada dua sisi jalan, di tengah-tengahnya itu dipisahkan sama sungai gitu. Sisi sana sama sisi sini. Kita ini di sisi sini. Di belakang saya itu ada perumahannya ini, tapi masih ada portalnya dan ada satpamnya. Saya masih ingat jam 12:30. Yang dari sisi sana itu banyak anak-anak. Kok mereka ini pada muter gitu kan? Padahal kan sudah beda ini ya, jalan gitu loh. Kok banyak sekali sampai kita nih
Diem aja sih teman-teman ini semua diem aja. Motor saya di belakang sana. Kita ini, istilahnya orang Jawa ini disendero disandarkan di posnya satpam. Habis itu saudara kita diem. Apa sih anak-anak itu kok pergi gitu ya? Kok pergi semua? Kenapa ya di sana kok semua pada kesini? Banyak orangnya. Karena memang waktu itu malam minggu dan anak muda sering kali kumpul. Habis itu saudara, maju sekali dari seumur hidup saya. Kita ini berdiri agak jauh sedikit dari jalan raya. Mobil polisi itu. Satu mobil polisi yang bisa duduk di belakang itu. 10 orang. Saya masih ingat polisinya. Orangnya gemuk, besar. Itu pistolnya dikeluarin. Dia loncat. Tua ditembakkan ke atas. Berhenti semua. Wih, kita lari dong. Aduh Tuhan. Itu polisinya besar, gede, lemu, loncat sama tembakan ke atas. Pistolnya ditembakkan betul. Berhenti tembak peringatan. Kita ini lari. Nah, saya lari ke motor saya. Nah, motor saya itu nggak bisa starter. Wes nakal gitu. Sungguh nakal. Motor saya nggak bisa di starter. Harus didorong. Nah, untungnya ada teman saya yang masih menunggu. Jadi saya yang dorong, dia yang joki. Saya dorong, hidup, tetap dikejar. Tembak peringatan sampai 2 kali. Sungguh, saya nggak pernah cerita sama bapak saya itu. Kalau cerita dihargai pasti. Aduh, lihat mama akal. Dan akhirnya kita lari dan ya kok ya apa ya? Lari itu pun ya kita tahu lari harus kemana. Jadi nggak mungkin kita keluar ke kanan karena sudah ditapal kuda sama anggota polisi. Jadi kita ke kampung, ngomong ke kampung, nggak pakai helm, nggak ada STK-nya. Ya selamat. Ya selamat. Akhirnya selamat. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi satu kenangan buat saya bahwa ya pelajaran buat kita semua. Jangan bergaul yang salah. Begitu saudara bergaul yang salah, ada akibatnya. Ada akibatnya pasti. Apalagi kalau saudara bicara narkoba. Saya dulu kos di Surabaya. Kos itu satu kos kuliah di UPN di Krukut itu ada kurang lebih orang 30. Zaman itu, waktu itu belum tidak se-ngetren sekarang. Dulu masih ada ini. Narkoba itu apa namanya? Ganja. Dulu teman-teman saya rata-rata mereka menggunakan ganja. Sungguhan dulu itu. Tapi saya nggak mau. Saya mengkonsumsi Indomie goreng. Jadi memang waktu itu namanya kuliah ya, papi juga paling sangguni 1 bulan 200.000. Ya nggak cukup bro, 200.000 bro. Ya makan seadanya, setiap hari nasi putih dan Indomie setiap hari. Tapi ya untung ya rambut saya nggak sampai keriting. Jadi waktu itu teman saya beberapa pakai seperti itu. Dan akhirnya 1, uang habis. 2, kuliah berantakan. Karena terpengaruh dengan narkoba. Jangan pernah sentuh narkoba. Akhirnya, karena apa? Bisa merenggut nyawa saudara, merenggut semua kebahagiaan saudara. Jangan pernah. Just reminder begitu ya. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia, pergunakan kasih karunia yang saudara terima dari Tuhan dengan hal-hal yang positif dan membangun dan memang untuk memperlebar kerajaan surga. Katakan amin. Yang berikutnya, gunakan untuk hidup berkenan. Harus berkenan. Jangan tidak berkenan. Kalau saudara berkenan, hidup saudara berkenan kepada Tuhan, apa saja yang saudara minta pasti dikasih sama Tuhan. Amin. Sama dengan kita orang tua. Anak saya kalau rajin sekolahnya, lulus terbaik. Kemarin lulus kelas 6 SD itu Ivon. Yang awalnya saya meragukan dia, wah ini nanti ini nilainya bagaimana? Memang belajar, tapi kadang ya tahu ujiannya, ya gitulah. Nah, kalau gitulah ini kan tanda tanya, ini iso kagak gitu kan? Tapi ternyata nilainya hampir 9 rata-ratanya, hampir 9. Jadi kemarin saya rayakan kelulusannya. Kamu ingin apa? Aku ingin pizza. Ya wes, ayo kita beli pizza. Jadi sama dengan anak, sama dengan saudara dan saya kepada orang tua. Kalau kita nurut sama orang tua, kalau kita ini mengikuti anjuran orang tua dan kita membanggakan orang tua,
Pasti orang tua itu memberikan apa yang saudara minta. Betul? Sama dengan Tuhan. Kalau saudara setia sama Tuhan, melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, Bapaknya kita yang ada di surga, semua yang saudara doakan terjawab. Memang tidak semua doa dijawab langsung. Tidak. Kalau dijawab langsung itu namanya anak gampangan. Betul ya? Tidak semua. Ya kan nggak mungkin juga. Tuhan, aku minta mobil Mercy sekarang. Ya, nggak mungkin. Ya toh. Tidak ada yang seperti itu. Berdoa sesuai dengan kebutuhan saudara. Semuanya akan dicukupkan tepat pada waktunya. Tuhan itu punya rencana. Mungkin, sorry bro, mungkin kamu sekarang belum punya pendamping. Tapi Tuhan sudah siapkan pendamping tepat pada waktunya. Tuhan itu menciptakan perempuan dan laki-laki pasti punya pasangan. Ada pasangannya, itu Bella. Semua pasti punya pendamping. Kemudian keinginan apapun yang kita harapkan ada waktunya. Nggak bisa saudara minta sama Tuhan, aku pokoknya minta langsung dapat. Sorry, nggak bisa kayak gitu. Tuhan juga ingin menguji hati saudara, menguji kesetiaan saudara. Bener kan? Kamu minta sesuatu sama aku, tapi kamu setia nggak sama aku? Gitu kan? Betul ya? Betul dong. Kalau orang yang setia itu apapun dilakukan. Dulu waktu saya ngejar istri saya itu, tak cerita sebentar. Ini kan paling sekali ini kan, masa-masa muda. Masa lalu, biarlah masa lalu. Tahu ya lagu ya? Tahu siapa itu? Nggak tahu. Gimana sih? Dulu yang namanya seneng, yang namanya cinta pasti dikejar, betul ya? Saya dulu waktu itu ngejar dia, memang rumahnya Mojokerto, saya di Surabaya, saya kos di Surabaya, dia di Mojokerto. Saya ini sampai pinjam sepeda motor, sungguh, saking cintanya saya. Jadi saya pinjam motor ke teman saya, motornya Tiger, waktu itu masih Tiger itu, Tiger yang merah itu, kan terkenal itu, Tiger 2000 itu, Tiger 2000 itu, motor saya Impreza. Nah Impreza itu nek digawe nang jalan ke perjalanan 1,5 jam, tunggu nggak tutup bro, nggak sampai. Jadi saya pinjam motor Tiger di rumahnya dia. Dan ya memang waktu itu ya ekonomi juga masih nggak kayak sekarang gitu ya. Kita makan di mana? Stasiun. Makan di stasiun itu makan apa? Makan sambal itu, mujair itu. Mujair. Jadi dari rumah tak gonceng, saya pamit sama orang tuanya, ayo kita makan. Tapi kita sudah tahu, sorry ya, kita nggak makan di restoran, tapi makan di stasiun. Stasiun Mojokerto itu ada satu stasiun, ada makanan itu mujair sama sambal gitu. Itu enak dan itu setiap kali saya ke sana, saya selalu makan itu. Ya sama, kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Sama dengan kalau kita mencintai orang lain. Mencintai istri atau mencintai pacar gitu ya, tapi pacar yang benar ya gitu ya. Kok senyum? Jadi seperti itu. Gunakan kasih karunia yang sudah terima untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Melakukan pekerjaan baik, melayani Tuhan, melayani sesama. Jangan pernah sama dengan dunia, karena kalau sama dengan dunia membawa kehancuran. Next berikutnya, beda itu indah. Kita semua sama, alat kerajaan surga. Tadi yang pertama apa? Unity, sinergi, unity. Yang kedua, kita semua sama menerima kasih karunia. Iling-ilingan loh ya, Rek. Iling-ilingan menerima kasih karunia. Yang ketiga, kita semua sama alat kerajaan surga. 1 Petrus 1. Sorry. Cepat aja, sedikit lagi. Cerita ini sepanjang ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita semua sama, meskipun berbeda tetapi kita sama. Kita adalah alat kerajaannya surga. Jadi kalau mau menjadi alat kerajaan surga, hidup kita harus taat sama Tuhan, taat sesuai firman Tuhan. Presentasikan diri kita melalui tindakan, tutur kata, perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang saudara lakukan, semuanya dasarkan dengan firman Tuhan. Saya bekerja pagi jam 8 masuk kerja, jam 12 istirahat sampai jam 1, jam setengah 5 pulang. Pagi saya baca firman sebelum saya berangkat bekerja. Jam 12 istirahat, saya baca lagi firman Tuhan di kantor, di ruangan saya. Memang ruangan saya tersendiri dari yang lain. Jadi saya baca lagi siang. Malam pulang kerja, mandi, makan, terus berdoa lagi, baca firman lagi. Kenapa seperti itu? Itu harus saudara lakukan. Belajar roh. Meskipun saudara masih muda, tetapi tidak dan wajib seharusnya saudara belajar membaca firman Tuhan. Karena apa? Ini menuntun saudara untuk melewati semua tantangan-tantangan hidup yang ada di dunia. Belajar roh, terutama di Amsal. Amsal itu banyak nasihat untuk kita hidup. Bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang berkenan. Belajar. Karena apa? Sorry ya, tidak pernah saudara bayangkan kalau saudara setia, yang tidak saudara minta diberikan sama Tuhan. Kalau saudara setia, lakukan. Sewaktu-waktu dengan waktu yang tidak disangka-sangka, kadang berkat itu tiba-tiba muncul. Kalau saudara setia, baca firman Tuhan. Amin. Oke. Kemudian ini, jangan pernah turuti hawa nafsu kedagingan, supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Daging ini memang jahat, harus dikalahkan. Bagaimana mengalahkan daging? Hidup dalam roh. Betul ya? Hidup dalam roh. Karena roh mengalahkan kedagingan. Bagaimana mengalahkan kedagingan? Hidup dalam roh. Roh saudara harus berkobar dalam melayani Tuhan. Roh saudara harus diisi terus sama firman Tuhan. Maupun pendeta pun pasti pernah salah. Tidak ada pendeta yang sempurna 100%, tidak ada. Pasti pernah salah. Karena apa? Kita masih dalam kedagingan. Kita masih hidup di dunia. Tapi bagaimana mengalahkan kedagingan? Hidup dalam roh. Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi itu kuncinya. Kunci untuk itu. Kemudian yang terakhir, kita semua sama, penuh dengan kasih persaudaraan. Meskipun kita berbeda, meskipun gereja kita mungkin berbeda, tapi tetap kita ini satu saudara dalam Kristus. Ayat terakhir, 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Penuh kasih persaudaraan. Kasih itu tulus, kasih itu murah hati, tidak sombong, membangun, menguatkan, bersuka cita. Orang yang penuh kasih pasti tidak sombong, penuh ketulusan hati, tidak sombong, senantiasa bersuka cita, membawa kedamaian dimanapun berada. Harus. Jadi saudara, perbedaan bukan halangan untuk melakukan hal yang mengesankan. Yuk kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang sangat indah kami terima kesempatan malam hari ini. Biarlah setiap firman yang kami terima ini benar-benar menguatkan,
iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai semakin hari semakin heran di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Bapak, terima kasih Engkau baik buat kami. Terima kasih buat apa yang kami dengar malam hari ini. Biar jadi kekuatan buat setiap kami, untuk kami lebih lagi hidup ada dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Mari mampukan kami untuk beri yang terbaik buat Engkau. Setiap uang yang ada di tangan kami boleh disucikan, dikuduskan, dan boleh dikumpulkan, dikelola dengan baik untuk kepuasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita karena kami mengasihi Engkau, dan di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. saya sampaikan, teman-teman semuanya harap bersabar. Sudah lapar belum? Oke, tenang ya, sebentar lagi. Oke, pengumuman pertama setelah ini, setelah nanti doa berkat, seperti yang sudah kita share di grup juga di flyer ya. Habis ini kita langsung ada coaching klinik. Jadi itu apa kak? Panganan opo itu gitu ya. Jadi habis ini kalian silahkan pikirin, mungkin ada yang belum
belum daftar ya, belum ada yang masuk gitu, daftarnya nggak apa-apa, yang mau on the spot aja. Nanti kalau seumpama kalian mau belajar keyboard, langsung kerumunin bass key gitu ya. Kalau yang mau belajar bass, langsung kerumunin bategas ini namanya. Oke, kalau yang mau belajar drum, langsung kerumunin Mas Akta namanya. Oke, yang mau belajar apa nih? Gitar, langsung ke Kodani. Mau belajar apa? Oh, kesana juga ternyata. Jadi, jadi langsung aja setelah doa berkat langsung, oh ya, saya mau ini, langsung aja datengin. Nanti kita akan bisa-bisa, nggak apa-apa. Nanti mungkin bassnya ke bawah atau gitarnya turun di sana, di pojokan, di bawah gitu ya. Jadi kita maksimalkan aja tempatnya. Oke teman-teman, mau upgrade lebih lagi? Amin. Ya. Itu pengumuman pertama. Yang kedua, untuk bulan depan ibadah Youth Forecast akan dilaksanakan jadi akan ada something there bulan depan ya. Jadi kalian harus datang nih bulan depan. Tanggal 17 Juli ya harusnya, maaf teman-teman, satu kali ya. Tanggal 15 Juli di GPDI Dam 5. Berhubung Bapak Gembala yang minta, kami ya ujikan. Langsung Bapak Gembala langsung yang minta. Jadi bulan depan di GPDI Dam 5, teman-teman harap datang semuanya karena bulan depan. Ya, mari datang. Ada sesuatu yang harus dikerjakan dan dilaksanakan bulan depan. Jadi diharapkan untuk anggota mari datang ya. Tanggal berapa? 15 Juli jam 6 sore di GPDI Efrata Dam 5. Nanti untuk siapa yang akan melayani firman Tuhan akan di share selanjutnya. Oke, terus apa lagi? Ya, terima kasih untuk yang sudah melayani hari ini. Pasti terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Terima kasih juga untuk tuan rumah, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan para jemaat yang sudah repot di belakang. Jadi jangan pulang sebelum kenyang ya. Harus kenyang baru boleh pulang. Oke. Jadi habiskan saja nggak apa-apa. Terus apalagi terima kasih untuk hadirannya orang muda Berea yang udah jauh-jauh. Tepuk tangan dong buat mereka yang udah datang. Yeay. Om Markus, terima kasih banyak. Om Guritno, terima kasih. Tante Erna juga di belakang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mensupport kami. Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Tidak usah banyak lebar, kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ada pengumuman Om dari Om Markus mungkin? Oh ya, sebentar. Ya, shalom. Ini acara digabung. Jadi ada Youth Forecast, ada pemuda remaja GPDI. Kemudian nanti bulan depan untuk di wilayah Korwilnya Kak Silas. Bulan depan Korwil memang Agustus. Oh, saya salah. Ya, belum koordinasi ya. Jadi nanti ada 5 korwil yang kita bagi untuk GPDI. Jadi kita akan atur. Nanti saya akan umumkan di grup wilayah. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Youth Camp sudah penuh. Oh ya, sorry. Youth Camp sudah penuh. Jadi untuk yang daftar sudah tidak bisa lagi. Dan untuk yang pergi, untuk yang berangkat, tolong hubungi Bapak Gembala untuk menghubungi kami kalau mau diminta bantuan untuk nanti di sana dijemput panitia, biar saya hubungi panitia. Karena tahun ini saya izin saya tidak bisa jadi pembina. Saya rapat sebelum corona itu saya sempat ini kedinginan sampai nggak bisa jalan saya. Jadi agak trauma sedikit. Ya, jadi tahun ini saya masih izin, mungkin tahun depan baru bisa gitu. Jadi saya tidak bisa hadir, tapi kami tetap kerjasama ya karena kami pengurus KW di Banyuwangi, jadi tetap ada
hubungan terus. Jadi yang mau berangkat, kalau mau berangkat sendiri boleh. Kalau yang mau naik kereta, biar saya hubungi panitia untuk bisa menjemput yang ikut kereta. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami, Juru Selamat kami, Penolong kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga kami mempunyai Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab sampai hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat kasih kemurahan daripada Tuhan. Engkau sudah himpunkan kami anak-anak muda dari beberapa tempat datang berkumpul bersama-sama, bersekutu beribadah malam ini. Kami berpesta bersama dengan Tuhan malam ini. Dan kami percaya semua kami yang hadir sudah diberkati, sedang diberkati, dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Kau pakai anak-anak muda, pakai kami semua Tuhan, menjadi alat-Mu untuk memenangkan anak-anak muda yang masih di dalam kegelapan dosa, supaya mereka boleh terima terang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin ibadah pemuda di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Dari awal sampai pada selesainya, kami percaya semua yang sudah melayani ya Tuhan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan berkati mulai dari pemimpin pujian, haleluya, song leader, singer, haleluya, pemain musik, haleluya, petugas RC, bahkan semua yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depan mereka, aktivitas mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Haleluya. Dalam Ulangan pasal 28 jelas, di situ dikatakan bukan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Bukan turun tetapi naik, oleh karena melakukan firman Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai semua kami pengurus, haleluya, pemuda, pengurus Youth for Christ semuanya, haleluya, sehingga kami boleh memberitakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar anak-anakmu akan kembali ke tempat mereka masing-masing, haleluya, Tuhan hentar mulai dari yang dari Kalibaru, Genteng, dan Serono, Tegal, Delimo, Muncar, Tuhan Yesus dan sekitarnya. Tuhan, Engkau hentar perjalanan mereka tiba sampai di rumah dengan selamat, haleluya, dalam penyertaan Tuhan. Juga kembali ke
Curajati, Tuhan juga tolong sampaikan di rumah dengan selamat. Bapa di sorga, bila sebentar juga kami akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan suci kuduskan makanan hidangan yang sudah disiapkan oleh tuan rumah, jemaat-jemaat yang sudah menyiapkan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan. Balas dengan berkat Tuhan. Haleluya. Ketika kami menikmati dan makan minum berkat Tuhan ini, ada kekuatan yang baru yang kami terima dan kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji, hormat, syukur. Kami yakin Tuhan sudah dengar doa-doa kami dan kami akan pulang menerima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terimalah dengan iman berkat Tuhan. Akhirnya saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah, kembalilah ke rumahmu masing-masing dan bawalah berkat, damai, sejahtera, sentosa dan kebahagiaan di dalam kasih daripada Allah Bapa, anugerah karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai, melindungi dan memelihara kita sekalian mulai malam ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengucap syukur, akhiri ibadah kami malam hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya silakan. Ada yang sudah ya, halo. Ada yang sudah daftar? Ya, karena memang yang saya tahu tidak ada yang daftar. Jadi kalau ada yang mau mendadak boleh. Tetap bersedia untuk dilayani. Ya. Ada yang mau seperti apa caranya, teknisnya saya serahkan kepada. Ada nggak teman-teman? Yang mau main keyboard? Keyboard yang mau keyboard. Ayo. Keyboard. Oke. Iya. Ya. Oke. Langsung. Sebentar saja. Beberapa menit saja. Jadi ya memang belum. Ayo yang main keyboard di gereja, yang main keyboard di gereja, silakan maju. Yang bass,
Yang bass, ya, yang main bass. Yang gitar. Yang gitar. Kita karangan sampai jam 8 saja. Jam 8 makan terus pulang. Gimana? Betul. Ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang lainnya Kalau bisa nggak ada, nggak makan apa-apa. gitu loh. Ya. Oke, gini aja. Kalau memang udah ini yang main, udah ya. Kita yang lain boleh. Bentar ya, foto dulu bentar, boleh nggak? Boleh. Ayo kita foto dulu. Ini gimana?